beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, selamat berhari Minggu, selamat beribadah, selamat bersyukur kepada Tuhan di tempat kita masing-masing, entah secara langsung di gereja ataupun secara live streaming di rumah masing-masing. Jangan kehilangan sukacita. Hari ini saudara-saudari Minggu Prapaskah yang keempat tahun B. Setiap Minggu Prapaskah keempat oleh gereja dirayakan sebagai Minggu Sukacita, Minggu Letare. Saya Romagus Cesar mengajak Bapak Ibu saudara-saudari merenungkan hari ini Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, sekali lagi selamat berhari Minggu, selamat beribadah pada Minggu Letare, Minggu Sukacita. Saya hari ini memakai kasulah berwarna pink. Demikian juga lilin ini Bapak Ibu saudara-saudari lihat berwarna pink. Warna pink dalam tradisi liturgi Katolik itu adalah warna yang mengungkapkan sukacita. Minggu Letare, Minggu Sukacita. Sukacita dari apa? Sukacita atas Allah yang begitu besar kasih-Nya kepada dunia. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, kita semua, setiap manusia ingin hidup yang bahagia, ingin hidup yang penuh dengan sukacita, bukan duka cita. Tetapi persoalannya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana mencapai kebahagiaan, bagaimana mencapai keselamatan yang kita dambakan itu. Bahkan orang jahat pun mau hidup bahagia. Sebagian ada yang berkeyakinan bahwa kebahagiaan dan keselamatan terletak pada materi, pada kuasa, pada jabatan, pada status sosial, dan sebagainya.
Tapi ada juga sebagian yang kemudian berpandangan bahwa hal itu terletak pada keberhasilan dan kesuksesan. Asal saya berhasil, asal saya sukses, saya bahagia. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, bagaimana dan oleh siapa kita mendapatkan kebahagiaan itu? Atau sebagai orang beriman kita bisa bertanya, bagaimana dan oleh siapa kita diselamatkan? Sebab orang beriman itu berbahagia karena diselamatkan. Orang beriman itu berbahagia karena begitu besar kasih Tuhan kepadanya. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, bacaan Injil yang tadi saya baca, yang kita dengarkan memberikan jawaban. Yesus bersabda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Saudari-saudara, kebahagiaan dan keselamatan sejati, sukacita tersejati atau letare sejati kita sebagai orang beriman itu terletak pada satu pribadi, namanya Yesus. Yesus adalah sumber kebahagiaan dan keselamatan kita. Pertanyaannya saudara-saudari, berbahagiakah Anda karena Anda menjadi pengikut Kristus? Saya berbahagia. Pertama, karena di dalam Yesus saya diselamatkan. Di dalam Yesus saya dikasihi. Di dalam Yesus ada jaminan kebahagiaan ini. Di dalam Yesus ada jaminan kebahagiaan itu. Tidak ada manusia apapun yang menjamin keselamatan, yang menjamin kebahagiaan abadimu selain daripada Yesus. Satu nama, satu pribadi ini. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, betapa Yesus yang menjadi sumber kebahagiaan kita itu, yang menjadi pokok keselamatan kita itu, berharap bahwa semua orang, semua anaknya, semua pengikutnya mengalami kebahagiaan, mengalami keselamatan, mengalami sukacita yang sejati, sukacita bersama dengan Dia. Dia bahkan rela mati di salib. Bapak Ibu lihat salib ini, lihat salib yang ada di kalung Anda, salib yang ada pada cincin Anda, salib yang Anda pasang di rumah. Dia rela mati di salib untuk kita semua, untuk Anda, untuk saya. Dia mau mati hanya supaya kita bahagia. Dia mau mati hanya supaya kita selamat. Ini karunia terbesar yang pernah diberikan oleh Yesus untuk kita. Maka bersukacitalah karena Yesus ini luar biasa, tidak memikirkan dirinya, tapi hanya memikirkan kita menurut Injil hari ini, karena begitu besar kasihnya kepada dunia. Saudari-saudara, setiap kali Anda melihat salib, setiap kali Anda melihat Yesus yang tergantung di kayu salib, itu adalah bukti cinta terbesar sepanjang sejarah. Setiap kali Anda memandang salib, di mana Yesus ditinggikan di atas salib, di sana Anda melihat tanda agung, tanda terbesar dari kasih itu. Yesus berkata, tiada cinta yang lebih besar daripada cinta seseorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya.
Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, dari pihak kita hanya diminta untuk percaya. Barang siapa percaya kepadanya akan diselamatkan. Tetapi ini saudara-saudari, percaya bukan hanya soal aktivitas pikiran, hati atau iman. Percaya itu juga adalah sebuah aktivitas, sebuah tindakan. Barang siapa percaya kepada Yesus, konsekuensinya ada, bahwa dia hidup menurut kepercayaannya itu, bahwa dia konsisten dengan orang yang dia percaya itu. Atau dalam bahasa Injil, dia berani menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti cara hidup Yesus. Disinilah saudara-saudari, sebagai manusia kita sering gagal. Karena itu kita diingatkan terus-menerus melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan, khususnya hari ini, supaya kita sebagai pengikut Kristus yang bersuka cita karena sudah diselamatkan, Anda memilih mengikuti jalan terang, bukan jalan gelap. Kita ingat saudara-saudara, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan gelap selalu ingin bersembunyi, tidak ingin dilihat, tidak mau diketahui orang lain, karena itu perbuatan jahat, perbuatan gelap. Tapi kalau Anda berjalan di jalan kebaikan, jalan terang, Anda tidak perlu takut, karena Anda menjalankan suatu misi, suatu tindakan yang mengikuti apa yang Tuhan telah laksanakan, Tuhan telah perintahkan untuk kita. Mari saudara-saudari, kita bersuka cita hari ini karena kita punya Tuhan yang luar biasa, karena kita punya Tuhan yang sungguh besar kasihnya untuk kita, yang mau mati untuk kita. Tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita. Masalahmu, pergumulanmu, salibmu, itu bukan alasan untuk kehilangan sukacita. Tetapi ingatlah, salib Tuhan itu adalah tanda bahwa Dia mencintaimu lebih dari segalanya, bahwa Dia mencintaimu bahkan mau mati untukmu. Ini adalah sumber sukacita sejati kita. Maka saudara-saudari, moga-moga setelah diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini, kita berusaha untuk semakin setia kepada Tuhan, semakin mengikuti jalan terang yang telah ditunjukkan Tuhan, semakin juga menjadi berkat kasih Tuhan kepada saudari-saudara kita. Sebab percaya, sekali lagi, bukan hanya soal aktivitas pikiran dan hati, tapi percaya adalah sebuah tindakan konkret. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu begitu besar untuk kami manusia yang Kau cintai meskipun dengan segala kelemahan, dengan segala kerapuan, dengan segala dosa-dosa kami, dengan segala kegagalan kami dalam mengikuti Engkau. Namun Engkau tidak kekurangan kadar kasih-Mu untuk kami. Menderita dan mati di salib, itu adalah tanda terbesar yang Engkau tunjukkan kepada kami, betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau ingin menyelamatkan kami, betapa ingin Engkau agar pada di akhirat nanti kami bahagia, kami menikmati sukacita yang sejati. Allah Bapa yang penuh kasih, ingatlah dengan penuh kerahiman akan hamba-hamba-Mu yang sungguh berharap akan berkat, akan kepulihan. Bapak Yohanes Bahtiar Gunadi, Berata di Harja, Saudara Yati Bunia Sinaga, mereka yang saat ini sedang menderita karena virus corona. Semoga Engkau memberkati mereka, usaha-usaha pengobatan yang sedang dilakukan. Moga-moga melalui semuanya itu menjadi sarana, menjadi cara
menjadi alat bagimu untuk menganugerahkan rahmat kepulihan kepada mereka. Anugerahkanlah juga rahmat kesehatan jasmani rohani untuk Ibu Edijati Utoyo Gumilang. Semoga oleh karena berkat penyertaan dan kasih-Mu, Ibu boleh senantiasa sehat, tidak kehilangan sukacita, namun tetap percaya sepenuhnya akan penyelenggaraan-Mu yang bijaksana. Soal Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus